Saya akan membahas tentang pengasuhan anak, prinsip dasar bagaimana kita melihat relasi suami istri dan kemudian dalam keluarga dan bagaimana dengan anak-anak. Tadi Ibu Farida tadi waktu berdoa, saya jadi diingatkan memang ada satu poin penting. Waktu kita bicara komunikasi itu kan bicara tentang kebutuhan pribadi gitu kan ya, kebutuhan, masalah keterampilan, masalah keterbukaan untuk bagaimana bahasa kasih dan seterusnya. Dan itu memang betul di dalam proses perjalanannya tidak sesederhana yang diomongin gitu. Tetapi kita percaya di dalam Tuhan, kasih Tuhan itu yang memampukan kita, ya, kasih Tuhan. Saya ketemu begitu banyak orang juga bilang begini ke saya, pakai bahasa begini. Kalau aku mikir, aku mesti marah sekali gitu. Kalau aku berpikir, aku mesti marah. Kalau aku di dalam hatiku, aku mesti pengen membalas. Gitu. Tetapi Tuhan yang menolong aku untuk menghentikan pikiran itu, belajar mengampuni, belajar menerima, mengampuni dan mengasihi. Dan aku dimerdekakan, gitu ya. Jadi ketika belajar mengampuni itu loh, waktu kita menyerahkan pada Tuhan, Tuhan yang memampukan, ya. Kalimat yang kedua ya, atau peristiwa yang mirip selalu ngomong gitu. Mengampuni tidak mudah, betul sekali. Tetapi anugerah Tuhan memungkinkan kita untuk mengalami itu. Itu pengalaman Tuhan, ya. Nah, sekarang kita lihat prinsip pengasuhan. Kalau suami istri tidak kompak atau masih ada masalah, komunikasi aja sulit, maka tentu saja komunikasi pengasuhan, saya ulangi ya, pola asuh komunikasi pengasuhan pun akan terhambat. Mungkin ada justru malah gini, ada konflik suami istri karena tidak bisa ngomong dengan suami, akhirnya dia lebih dekat sama anak. Mungkin sekali. Malah bisa jadi anak itu menjadi objek kasihnya habis-habisan gitu, karena ya sudahlah, sekarang aku konsentrasi ke anak, mau suami mau apa terserah ya, gitu yang dia bilang. Kalaupun itu dilakukan seakan-akan baik, tapi Tuhan ciptakan anak itu di tengah suami istri, dan Tuhan mau bahwa melalui suami istri inilah anak bertumbuh sebagaimana seharusnya gitu. Jadi tidak bisa menjadi pilihan, sudah kamu nggak bisa diatur, sudah pokok aku ke anak. Tidak. Tetapi adalah bagaimana kita ini punya komitmen menyelesaikan masalah dengan pasangan supaya efektif menolong anak. Nah, itu cara berpikir kita, ya. Nah, kita akan sampai kepada pemahaman ini, dan saya ingin mengawali dengan kita membaca Mazmur 127. Ya. Dari ayat itu jelas sekali bahwa mau menegaskan bahwa anak itu adalah dari Tuhan, begitu. Anak itu dari Tuhan. Kadang-kadang terus jadi pembicaraannya begini, bagaimana dengan anak yang tidak diinginkan, ya? Apakah tetap dari Tuhan? Bagaimana dengan anak dari pemerkosaan, gitu? Hasil pemerkosaan, apakah dari Tuhan? Kalau kita lihat, kedaulatan Tuhanlah yang memungkinkan anak itu tetap bisa lahir apa enggak, gitu kan? Bisa jadi kalau memang Tuhan tidak menghendakinya, bisa jadi akan mau keguguran atau mau apa gitu. Nah, tapi di dalam kondisi apapun sampai anak itu lahir, maka kita percaya itu Tuhan dan dari Tuhan. Dan Tuhan punya rencana di dalamnya. Tuhan punya rencana di dalamnya. Mau ada orang berkata, aku ini anak yang tidak dikehendaki, kita mau pernah digugurkan tidak jadi atau apapun itu prosesnya, maka kita percaya itu Tuhan ada di sana. Dan Tuhan mau setiap kita akan dipakai Tuhan, gitu. Memang adalah anak-anak yang lahir dari keluarga yang sangat bahagia, papa mama yang penuh kesatuan dan melahirkan anak, maka anak itu akan tidak terlalu berjuang keras untuk menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Semakin anak yang dari keluarga yang makin kacau, makin banyak perpecahan di dalamnya, maka anak itu
dalam pengasuhannya pasti bermasalah, dan untuk berjuang seperti yang Tuhan kehendaki, wah itu butuh energi yang lebih banyak. Butuh energi buat anak itu begitu. Jadi kalau ujungnya atau cita-citanya, maunya adalah anak adalah keturunan ilahi, generasi penerus mengerjakan misi, maka dengan demikian kita itu berjuang keras supaya keluarga, suami istri itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pola asuhnya tepat. Saya ulangi, pola asuhnya tepat, maka anak tidak terlalu sulit lagi untuk menjadi orang yang mengerjakan misi Tuhan. Bapak bisa pahami ini ya? Jadi penting luar biasa gitu. Nah sekarang apa prinsip yang akan kita pelajari? Kalau kita lihat pandangan Alkitab tentang anak itu apa? Dalam perjanjian lama jelas sekali anak-anak adalah bagian dari perjanjian Allah. Ya, bagian dari perjanjian Allah. Jadi pada waktu pertama kali diberikan mandat budaya ini bahwa beranak cuculah. Jadi anak itu bagian dari perjanjian Tuhan. Sekali lagi, tidak pernah ada anak yang kemudian muncul dengan sendirinya tanpa dalam kedaulatan Allah. Tidak. Ya. Yang kedua, anak itu merupakan pernyataan berkat Tuhan. Pernyataan berkat Tuhan. Dari Tuhan, berkat Tuhan. 3, milik pusaka, artinya titipan dari Tuhan. Yang keempat, mahkota orang tua. Nanti bisa dibaca di rumah. Kalau arti titipan ini jelas sekali, namanya juga titipan, maka kita orang tua harus mempertanggungjawabkan bagaimana proses pengasuhan kita itu kepada Tuhan. Karena itu titipan. Konsep itu yang kita pahami, titipan. Gitu. Jadi ketika kita ini sangat emosional, jadi sangat marah, dan kita ini seandainya mengabaikan anak, wah yang tanggung jawabnya itu untuk akan dipertanggungjawabkan di depan Tuhan gitu. Karena apa? Karena memang ini titipan, anak itu titipan dari Tuhan. Kita lihat berikutnya. Dalam perjanjian baru, anak-anak seperti apa? Anak-anak adalah model untuk menerima kerajaan Allah, kerajaan surga. Yesus merindukan kehadiran mereka, memberkati mereka, dan menyembuhkan mereka. Artinya adalah sekali lagi Tuhan Yesus sangat menghargai anak-anak gitu. Sekali lagi ini menunjukkan betapa Tuhan itu menganggap anak itu istimewa gitu. Istimewa. Kedua, anak itu adalah bagian dari perjanjian Allah, Kisah pasal 239, Kisah para Rasul yang tadi perjanjian lama, dan yang salah satu berkat Tuhan Lukas pasal 1. Jadi kalau kita lihat nomor 2 dan 3 ini adalah penegasan yang perjanjian lama sudah berikan. Bagaimana anak itu luar biasa istimewanya di mata Tuhan. Anak istimewa. Kalau kita orang tua ada yang tidak mengistimewakan anak, wah berarti ada sesuatu yang salah di situ. Mengistimewakan tidak sama dengan memanjakan, jauh dari itu. Besok pagi di sesi tentang masa lalu saya sempat singgung itu bagaimana parenting atau sikap-sikap pengasuhan yang salah besok sana. Tapi saya sekarang lebih kepada prinsip apa yang seharusnya, prinsip-prinsip penting. Nah, pola asuh itu apa sebenarnya? Pengasuhan atau pola asuh itu apa? Pola asuh adalah sistem cara kerja atau bentuk dalam upaya, saya ulangi, dalam upaya menjaga, merawat, mendidik, dan membimbing anak kecil supaya dapat berdiri sendiri. Pola pengasuhan yang paling utama atau yang paling dasar adalah 0 sampai 5, 5 sampai 5, setengah, 6, 6, 7 tergantung kondisi anak ya. Jadi tujuan orang tua, tujuan berproses pola asuh itu supaya anak itu mandiri, berdiri sendiri, mampu mengerjakan bagiannya sesuai dengan tahapan usianya. Besok sesi yang kedua kita akan belajar perkembangan anak gitu ya, dari semua aspek perkembangan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa perhatikan ujungnya apa? Sampai anak itu bisa mengerjakan sendiri. Proses ini dilakukan. Ujungnya sampai mereka mandiri. Jadi kalau kita lihat proses pengasuhan, maka kita lihat bagaimana anak itu bayi, kemudian sampai akhirnya kalau sudah mulai dipanggil, bisa memanggil papa, mama, terus sebelum papa mama toilet training, itu semua ujungnya apa? Supaya mereka bisa ngerjakan sendiri. Kalau anak ini jadi dewasa, sampai dia menikah pun menikah mandiri. Bukan menikah
tapi apa-apa masih sadar sama papa mama. Nah, itu tidak demikian seharusnya. Proses pola asuh itu sampai kapan? Sepanjang hidup. Kalau sampai anak-anak menikah, maka proses pola asuh berhenti enggak? Tidak. Hanya bentuknya berbeda. Sampai mereka mandiri dalam semua aspek, semua aspek, termasuk besok akan dibahas perkembangan moral yang akan nanti Ibu Rika sampaikan ya, perkembangan moral. Sampai anak ini ngerti perkembangan moral, sampai moralnya cukup dewasa, karakternya dan seterusnya. Kalau rohani ya perkembangan rohani sampai anak ini makin hari makin cinta Tuhan dan ujungnya bermisi. Kalau anak ini kemudian sejak kecil sudah suka baca Alkitab, suka ke gereja, kemudian kita wah lega ini, anak ini penerus bibit ilahi sudah mengejar misi. Belum. Kalau anak itu seandainya tidak cukup dewasa karakternya dan ternyata bermisi, apa yang terjadi? Hamba Tuhan yang belum dewasa tapi sekolah Alkitab terus lulus karakternya belum terbentuk, apa yang terjadi? Ngerepoti siapa? Ngerepoti siapa? Oh gitu ya. Ngerepoti jemaat. Ngerepoti banyak orang dia. Jadi artinya adalah proses menjadi dewasa itu adalah proses yang memang mesti dikerjakan gitu. Sehingga kita ngerti proses pola asuh ini nih ujungnya apa gitu. Kalau ini adalah 0 sampai 5, 5,5 atau 6 itu basic dasar. Wah ini dasar ini kemudian yang perlu diselesaikan. Nah sampai sebut dasar itu menyelesaikan sampai apa? Kita besok Bu Rika akan sebutkan gitu ya. Mandirinya sampai sejauh mana? Arti mandirinya. Bapak Ibu kalau punya anak-anak yang rasanya umurnya 7, ini apa kok kekanak-kanakan terlalu misalkan atau 7 ya masih anak ya, umur 7 tetapi kok rasanya kurang bisa mandiri. Nah itu bisa cek, bisa konsultasi gitu, konsultasi ke Ibu Rika ya, besok Ibu Rika sampai gini nanti bisa konsultasikan anakku ini cukup sesuai dengan tahapan usianya enggak, begitu. Supaya apa? Supaya kalau ternyata ada masalah, ada kendala, cepat dikonsultasikan. Besok ada dokter Ivana psikiater, nah itu kesempatan bisa nanya tentang itu. Sekali lagi kenapa perlu itu? Supaya kita kalau ada hambatan selesaikan sejak dini. Sekarang ini ya, saya sering menghadapi prosesnya udah lambat, udah tanda kalau orang bilang udah remaja ini, pembentukan karakter remajanya sudah tidak mandiri, ini jadi sulit sekali. Kok mereka selalu tanya, Bu Iis bisa enggak ya ditolong dibuli? Ya bisa. Tapi jadi tenaganya, energinya kan berat sekali. Kalau pada masa anak-anak 0 sampai 5, intervensi itu cepat selesaikan. Anak pencemas, anak yang suka menunda, anak yang mudah tersinggung, itu cepat diselesaikan di usia dini gitu. Kalau enggak percaya diri sampai umur 22 enggak percaya diri dan mau menikah. Itu sekali lagi kalau menikah dengan orang enggak percaya diri. Kalau dia anak laki-laki enggak percaya diri menikah, yang susah siapa? Kenapa? Bagian istrinya kan bagian selalu apa? Kayak ngompor-ngompori, kau bisa ya, kayak isalah, kau usah ragu-ragu, aku akan bantu. Oh kamu mana? Ya. Itu. Jadi energinya adalah mengatakan kau bisa. Gitu. Dan anaknya juga kan jaga anaknya. Ini anaknya ikut papanya, jadi malu-malu, jadi energinya banyak ini. Tidak sempat mengerjakan misi jadinya. Ya, karena itu. Pola asuh kalau menurut Tarsis cukup baik, dia berkata gini, interaksi dan sikap antara orang tua. Interaksi dan sikap, bagus ya, interaksi dan sikap. Sikap orang tua ini meliputi apa? Cara orang tua, perhatikan, memberi aturan. Penting. Hadiah, hukuman, otoritas, dan perhatian terhadap anak. Saya ulangi, memberi peraturan, hadiah, hukuman, menunjukkan otoritas, memberikan perhatian. Ini penting. Jadi pola asuh itu mengerjakan bagian ini gitu, memberikan bagian. Jadi kalau kita tidak memberikan hukuman, maka pola asuh kita belum sampai yang lengkap begitu. Atau hukumannya tidak proporsional, atau hadiahnya tidak proporsional. Nah itu tidak membuat anak cepat menjadi mandiri. Saya ulangi ya, kan ujungnya mandiri.
Ujungnya, kalau bahasa Alkitab adalah ujungnya apa? Ujungnya adalah dewasa. Dewasa dalam Tuhan, dewasa karakter, dewasa di dalam kepemimpinan, itu prosesnya dewasa. Efesus pasal 4. Proses terjadi di sana, ya. Jadi penting sekali untuk melihat ini proses pola asuh. Orang tua adalah subjek, perhatikan di sini. Orang tua adalah subjek pendidikan pengasuhan Kristen. Karena itu orang tua harus jadi pelaku yang bertanggung jawab menanamkan nilai kebenaran Tuhan kepada anaknya. Bukan sekolah. Ingat, bukan sekolah. Orang tua yang kendali. Ya. Kenapa tidak bukan sekolah? Ya, sekolah tetap berapa jam? Seluruh waktu kan di orang tua. Kadang-kadang orang tua itu mikir gini, aku sekolahkan di sekolah penuh waktu misalkan, atau sekolah mahal misalkan, sekolah Kristen supaya apa? Anakku sudah jadi Kristen yang sungguh, begitu. Suatu saat ada ibu-ibu yang konsultasi dan tanya saya, Bu gimana? Saya sebutkan sekolah-sekolah. Wah, Bu pokoknya saya enggak mau yang enggak Kristen ya Bu ya, yang Kristen. Karena saya enggak sempat ngajari. Nah, itu ya. Gak apa-apa Bu, mahal, enggak apa-apa yang mahal. Ibu, menurut Ibu ini sekolah ini sebutkan sekolah-sekolah mahal gitu. Enggak apa-apa, enggak mahal enggak apa-apa. Karena gitu, ya. Kenapa tidak bisa? Kenapa pola asuh ini, pengasuhan ini enggak bisa digantikan oleh guru? Karena sebelum tidur, momen-momen bangun tidur, sebelum tidur, jam-jam istirahat itu kan yang hal-hal yang penting terjadi. Momen-momen penting itu siapa yang handle? Mama, orang tua. Nah, itu menjadi penting sekali proses pengasuhan itu, gitu. Jadi memang cari sekolah seperti apa? Cari sekolah yang membackup sistem kita, sistem cara kita mendidik apa, gitu. Mesti cari, gitu. Banyak orang tua juga nanya, Bu, sekolah yang bagus mana? Begitu. Saya selalu ngomong, semua sekolah bagus, saya bilang gitu. Yang penting sesuai kebutuhan tidak. Cari sekolah, lihat apa dulu? Kurikulum dulu. Lihat pertama kurikulum sekolah itu apa, kemudian gurunya bagaimana. Nah, itu penting ya. Dua hal itu menjadi penentu orang tua cari sekolah, begitu. Kadang-kadang orang tua cari sekolah apa? Yang paling dekat. Paling dekat rumah. Nah, bisa jalan kaki tok. Kan enggak mau repot. Yang kedua, ojo mahal-mahal. Gitu. Cari sekolah mahal. Sekolah terlalu mahal itu nggak terlalu penting ya, nggak terlalu, maksudnya terlalu mahal itu bukan penentu kan. Memang sekolah mahal bukan penentu, tetapi kalau sekolah itu memang banyak aktivitas ya memang mahal, begitu. Heran sekali banyak orang tua yang nggak tahu dari zaman ke zaman kali ya, kalau mau datang ke sekolah baju sodo elek-elek no supaya dapat potongan uang sekolah gitu kan. Sederhana Bu, bisa ada potongan gitu ya. Heran ya. Padahal kalau yayasannya bagus, guru itu dapat gaji bagus, kan sayang sama anaknya. Nah, ini gaji guru itu cuma separuh bulan wis habis coba. Sisa bulannya nak ngamuan. Ya. Jadi tak sabar sama anak kita gitu harusnya ya. Konsep itu belum. Konsep itu mungkin belum. Harap ke depan ya, generasi teman-teman ini, generasi muda, cari jadi papa mama yang tidak takut bayar pendidikan mahal begitu, supaya guru itu gajinya cukup dan bisa mendidik anak kita dengan baik. Ya. Oke, kita lihat. Kebenaran firman Tuhan menanamkan ya, kebenaran firman Tuhan itu dari orang tua. Melalui sikap, perilaku dan kebiasaan orang tua dilihat, dinilai dan ditiru oleh anaknya, yang kemudian secara sadar atau tidak sadar semua itu akan diresapi oleh anak hingga akhirnya menjadi kebiasaan bagi anak. Yang seperti slide atau promonya kita tentang parenting ini, karena anak itu ikut. Tetapi masalahnya jadi begini, kalau orang tua jadi diri sendiri, nah apa ya, bisa terus melakukan sesuatu yang tidak salah begitu kan ya. Seringkali itu jadi pertanyaan, apa ya, atau guru kadang-kadang seperti apa. Kalau misalkan lagi marah, apa maksud ya marah seperti apa begitu ya, membuat anak-anak.
Bapak Ibu dan teman-teman, inilah pentingnya nanti dalam rumah tangga suami istri mesti kompak bicarain bagaimana kalau itu terjadi. Kalau konflik itu terjadi itu sebagaimana begitu. Kalau ternyata suami atau istri itu muncul keasliannya di masa lalu, manusia lamanya begitu ya. Bagaimana kalau muncul manusia lamanya yang mungkin menjadi pemarah, menjadi emosional atau menjadi kata-katanya kasar, itu bagaimana? Maka penting sekali suami istri itu memberi seperti ingatan supaya rem selesai cepet-cepetan begitu ya. Ada satu keluarga cukup baik, saya pernah sharing ke beberapa teman, ini mungkin baik, caranya begini. Saya bersama suami istri ini, saya diajak untuk menginjili. Jadi, Bu Iis ikut kami, tolong Bu Iis bantu untuk menginjili ya, menginjili satu keluarga yang belum percaya Tuhan begitu. Akhirnya saya diajak dan saya paham begitu. Terus istrinya ngomong gini, Bu Iis, nanti Bu Iis Kak, jangan sungkan, potong saja pembicaraan suamiku ini kalau mau ngomong gitu. Karena suamiku ngomong cerita ambil temen nih, gak berhenti. Jadi langsung dipotong saja gitu kan. Tapi saya gak tahu deket dengan suaminya, saya deket sama istrinya kan gitu. Gitu ya. Ya, Bu sungkan ya Bu Iis ya. Ya sambil mikir ya apa cara nih gitu ya. Tapi ya sudah, jalan dulu. Nggak diduga ternyata di rumah itu banyak tamu juga. Lagi banyak tamu, saya nggak bisa ngomong pribadi ini. Nggak bisa sampai kalau PI pribadi kan jadi nggak bisa karena banyak tamu banyak gitu. Akhirnya ya sudah ngobrol dengan banyak orang gitu ya. Dan benar saya lihat suami dari teman saya ini cerita banyak sekali gitu. Cerita dan oh ini yang namanya ya, cerita nggak berhenti gitu ya. Saya sedang berusaha bagaimana mengkatnya supaya saya paling tidak ngobrolin masalah rohani untuk keluarga ini, walaupun nggak bisa ngobrol PI pribadi, paling tidak saya ngomong gitu kan ya. Terus waktu ngomong gitu, saya baru mikir dengan strategi apa, tahu-tahu suami ini langsung diam gitu. Ya gitulah gitu, langsung berhenti. Saya heran lagi gitu ya. Waktu saya heran begitu, terus ada yang nyeletuk cerita gitu ya. Saya sempat ngomong dan saya berdoa buat keluarga ini. Selesai terus pulang gitu. Pulang saya masih penasaran, kok tahu-tahu berhenti sendiri gitu kan ya. Si suami tadi begini. Waktu di jalan ternyata begini. Bu Is tadi nggak kaget ya, tahu-tahu bujuku diem. Ya aku juga heran juga gitu. Mau tanya. Iya, soalnya tak kasih kode. Suami istri ini saya di sini gitu. Terus kemudian istrinya kan di sebelah sini gitu ya. Ternyata mereka itu punya kode. Jadi kalau suaminya ngomong gini, kalau aku tiba-tiba kebiasaan ngomong kepanjangan, kasih tandanya apa? Kalau aku pegang hidung gini. Jadi istrinya tuh gini, pegang hidung gini. Kayak seperti pegang hidung aja. Itu tanda nih ngomongnya kebanyakan gitu. Jadi kemudian suami sadar terus berhenti. Bagus juga ya, dia bilang, ini bagus juga, ada bilang gitu. Suami istri itu saling tahu gitu loh, langsung tahu cara ngerem. Ngeremnya bukan membela anak. Ya, misalkan ngamuk terlalu besar kepada anaknya, mukul dengan emosional gitu. Kadang-kadang ibu-ibu merasa ingin melindungi anaknya, langsung anaknya digendong. Sudah sama mama aja, sama mama gitu. Maunya menghentikan suami yang supaya tidak emosional. Nah, tapi salah. Jadi anak nanti malah nggak bagus dalam proses pengasuhannya. Dia akan merasa bahwa papaku jahat, mamaku baik, gitu. Jadi gimana caranya? Kita harus punya strategi, nggak tahu supaya suami lihat si istri dan kasih kode atau apa gitu untuk menghentikan marahnya. Begitu. Kalau kode sudah diberikan dan suami tidak menyadari, ya langsung ditowel gitu mungkin. Sudah kita tahu. Artinya adalah yang penting bagaimana menolong dia untuk menghentikan. Ya, Bapak Ibu teman-teman bisa memahami ini. Masa pacaran sudah mulai praktekkan itu. Bagaimana nolongin pasangan kalau dia lagi kacau-kacau misalkan. Ngomong bagaimana kasih tanda, bagaimana nolongin supaya kalau misalkan dia kelewat apa gitu. Itu isi masa pacaran ya. Kalau masa sudah menikah tinggal mempraktekkan. Berikutnya, pola asuh berdasarkan Alkitab. Bagaimana Alkitab menuliskan tentang pola asuh? Apa yang diajarkan?
Bapak Ibu, teman-teman, ini prinsip yang Alkitab ajarkan, proses pola asuh itu. Dalam rencana dan ketetapan Allah yang kekal, Allah telah membentuk keluarga. Allah ingin setiap keluarga berlaku sesuai dengan perintahnya. Ya, jelas tadi. Melalui pengasuhan orang tua diharapkan anak-anak bisa berjalan bersama Tuhan, mengasihi dan taat pada Tuhan untuk mengerjakan misinya. Ya, jelas. Jika orang tua salah mengasuh, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak kenal Tuhan, tidak kenal kebenaran, tidak memiliki cara pandang yang salah terhadap kehidupan. Wah, ini bahaya luar biasa, ya. Jadi, mari kita perhatikan di sini. Pengasuhan itu penting kalau salah menjadi anak tidak kenal Allah, tidak kenal kebenaran, atau cara pandang salah tentang kehidupan. Bisa lihat ini pentingnya atau seriusnya masalah pengasuhan. Nah, kita belajar dari kitab Ulangan. Pola asuh dalam kitab Ulangan mengajarkan apa? Berarti kan mengenalkan Allah kepada anak. Mendidik anak berulang-ulang. Mengenalkan Allah. Penting. Jadi yang proses pengasuhan yang utama dan yang mendasar yang Alkitab ajarkan, kenalkan Tuhan. Dengan bahasa anak-anak, kenalkan Tuhan. Pastikan anak-anak itu mengenal Tuhan. Gitu. Mulai dengan kita mengajarkan berdoa, tiap kali mau minum susu, mau apa, Tuhan Yesus terima kasih. Misalnya gitu ya. Tuhan Yesus terima kasih. Misalkan anaknya namanya Jevon. Jevon mau minum. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kinan mau minum gitu ya. Jadi sampai mereka oh Tuhan, terima kasihnya sama Tuhan. Ya itu terus begitu. Ke sekolah minggu juga gitu. Konsep sekolah minggu bukan sekedar ke apa yang dimengerti atau tidak mengerti, tapi suasana sekolah minggu itu menjadi penting. Mengenalkan Tuhan. Kedua adalah jelas berulang-ulang. Kenapa? Supaya sampai pengajaran itu tersimpan dalam hatinya, terulang-ulang. Semua pengajaran itu harus dilakukan berulang-ulang. Banyak orang tua bilang begini ke saya, nanyanya begini, Bu, sampai berulang-ulang sampai berapa kali? Karena sampai berbusa-busa anakku tidak mendengarkan. Sampai berbusa-busa. Ngomong tetap aja yang sama. Sampai berapa kali semestinya? Saya bilang, anak mendengar itu macam-macam. Ada anak sambil bermain sebenarnya dengar juga. Atau ada anak yang lebih dewasa bilang begini, ya mah, tahu mah, mama ini kok cerewet sih. Nah, mama dibilang kok cerewet, mamanya tersinggung. Dan ya wis, gak usah tak omongin lagi. Nah, itu adalah emosi dibalas emosi, tidak salah paham terjadi begitu besar. Kita bilang berulang-ulang kok. Jadi mama ini cerewet, ya, tidak usah lihat kata cerewetnya, tapi dibalik itu anak kita sedang marah, itu saja. Jadi nanti ngomongin lagi. Ternyata hasil surveinya orang tua yang berulang-ulang ngomong, memang anak itu lebih ingat daripada anak yang permisif, dari keluarga permisif. Tahu ya, permisif itu yang nggak pernah dapat ketegasan, aturan nggak tegas. Permisif, bebas gitu. Kenapa? Ternyata kalau anak dikasih tahu nggak boleh rokok lo ya, nggak boleh rokok. Ketika ini surveinya, ketika dia di remaja ditawari rokok, gitu, entar langsung diajak enggak begitu, karena terngiang-ngiang suara mamanya. Jadi seperti kayak kaget ngerem gitu. Waduh, ini mamahku begitu. Gitu. Menarik ya, ini survei begitu loh. Jadi remnya begitu. Jadi berulang-ulang itu baik gitu. Itu jadi penyarep. Tapi kemudian surveinya, kenapa yang ngomong tidak langsung itu karena ingat suara mamanya itu ya. Ingat kemudian, kenapa kalau anak itu kemudian tetap saja jatuh perokok? Karena ternyata dibujui, dideketi terus ke bawah. Jadi dua hal. Satu, perlu berulang-ulang. Yang kedua adalah supaya dia tidak jatuh, maka kita tahu, orang tua mesti tahu anak kita bergaul dengan siapa. Ya. Ingat Alkitab bilang bahwa 1 Korintus 15 apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pengasuhan kita nanti jadi terganggu karenanya.
Kedua, berulang-ulang. Ketiga, membicarakan firman Tuhan setiap saat, setiap kesempatan. Dinyatakan bahwa pendidikan rohani harus berpusat pada keluarga. Dalam keluarga, orang tua menjadikan rumah sebagai sekolah bagi anak-anak untuk kenal Tuhan dan mengenal kehendak Tuhan. Ini Ulangan 11:19. Apa arti setiap saat? Apa arti setiap saat? Apakah berarti setiap saat itu kemudian kita mesti ngomongin Tuhan itu baik ya nak, Tuhan itu baik ya nak? Tidak, tentu saja. Tetapi tiap momen memberikan makna, ada Tuhan, memberikan makna Tuhan tolong, memberikan makna bahwa Tuhan itu baik, begitu, memberi makna. Memang nanti akan membedakan kebijakan kita, orang tua, kapan kita ngomongin secara verbal, kapan kasih contoh. Misalkan, tiap kali ada apa-apa, si mama berkata, puji Tuhan, Tuhan tolong ya, Tuhan tolong. Nah itu gitu. Kita sini ngomong, mensyukuri, dan Tuhan, anak-anak menangkap itu bagaimana Tuhan ada dalam hidup. Begitu. Ya, jadi arti setiap saat itu, setiap ada kesempatan kita mengajarkan. Keempat, mengikat perjanjian itu, pengajaran itu ya di lengan dan dahi. Artinya apa? Menggambarkan setiap kebenaran yang diajarkan harus tertancap dalam pikiran yang melahirkan sebuah pemahaman sehingga mempengaruhi sikap, pola pikir serta tindakan. Jadi mengikat dalam lengan dan dahi, lengan dan dahi. Ayat-ayat firman Tuhan, kebenaran itu, lengan ya dan dahi. Sampai sekarang orang-orang di Israel menggunakan itu nancap gini, di kotak. Waktu kami ke sana, kami sedang cari itu di toko-toko, tidak ketemu ya. Kita, waktu itu pas habis begitu. Jadi untuk menunjukkan, jadi kotak segi 4 gitu, kubus begitu, ditempel di sini ada talinya. Gitu. Nah, kalau dibuka kotaknya isinya ayat firman Tuhan, dan juga ada di lengan dan di dahi di sini. Itu secara orang Yahudi itu masih masukkan itu di situ untuk mengingat. Sebenarnya apa gitu? Aplikasinya adalah supaya mengingat terus berpengaruh kepada pikiran. Kalau berpikiran itu dipengaruhi oleh pikiran, maka pemahaman, sikap, pola pikir. Dan akhirnya tindakan. Itu sebabnya kalau kita mau tindakan kita beres, yang paling harus diberesi adalah isi pikiran. Isi pikiran. Dimasuki apa? Kita mau apa? Tindakan kita mau lebih ramah misalkan. Ya pikiran kita diisi supaya pikiran kita menghargai orang. Orang itu bencekno tapi dia ciptaan Tuhan. Nah itu diisi pikiran-pikiran gitu. Istriku tidak berubah-berubah, orientasinya uang terus gitu. Tapi bagaimanapun juga itu pilihanku. Nah itu ditancapkan sehingga itu muncul menghargai. Isi pikiran sebenarnya tindakan itu gitu. Kalau memang kita lihat tindakan apa lahir dari pola pikir, sikap karena pikiran. Isi pikiran penting luar biasa. Kemudian menuliskan pada tiang pintu dan gerbang ayat 9. Hal ini memiliki arti bahwa kebenaran firman Tuhan harus menjadi identitas keluarga serta masyarakat Israel ya. Tiang pintu dan di gerbang. Zaman itu tiang pintu itu selalu ada identitas keluarga, ya. Gerbang itu adalah jelas adalah tempat yang paling penting di rumah tuh ya, gerbang, dan itu menunjukkan identitas. Termasuk juga kalau misalkan kita kemarin Paskah, salib Kristus itu kan selalu ada identitas. Itu sebabnya disebut INRI ya. Ada raja orang Yahudi. Nah, itu ditulis. Kenapa? Karena itu memang kebiasaan tiang seperti itu identitas. Nah, artinya kalau ayat 9 menuliskan pada tiang pintu dan gerbang itu adalah untuk menunjukkan kebenaran firman Tuhan sebagai identitas keluarga. Identitas keluarga. Menarik sekali ya. Ini kitab Ulangan menegaskan keluarga kita ini keluarga Kristen begitu. Jadi tidak sungkan mengatakan Kristen. Tanamkan itu, identitas keluarga kita itu Kristen. Bagaimana kita melihatnya? Ya tentu saja kita mesti menanam identitas itu dengan pemahaman yang betul, ya, pemahaman. Kalau kitab Amsal menarik sekali. Kalau kitab Amsal tadi itu lebih kepada ini. Sekarang kitab Amsal apa? Pola asuh dalam kitab Amsal itu berarti apa? Memiliki sifat dan sikap takut akan Tuhan. Tujuan pengasuhan itu adalah sampai anak takut Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti ngeri, ya.
serem, bukan. Tetapi hormat, menjunjung tinggi, menundukkan diri pada kedaulatan Allah dan mentaati perintah. Orang tua harus mengajar anak karena Tuhan terlebih dahulu mengajar umatnya. Orang tua mengajar. Perhatikan di sini, orang tua mengajar. Artinya adalah secara verbal mengajar. Ini loh, apa artinya? Saya tidak tahu pengalaman teman-teman membaca buku cerita itu seperti apa sebelum tidur. Cerita apa yang menarik buat anak? Ya. Memang kita akui bahwa buku-buku yang lain, VCD-VCD yang bukan Kristen ini banyak macamnya dan bagus-bagus. Ya. Memang kalau mau dibandingkan dengan kisah-kisah Alkitab mungkin agak kalah. Tapi bagaimana kita tetap mengajarkan itu kepada anak-anak? Menurut saya ya, anak itu sebenarnya bukan apa yang dia dengar dan baca, apalagi anak 0 sampai 6. Mereka itu sebenarnya yang paling sukacita bahagianya dekat sama mama papanya. Itu jauh lebih berarti. Jadi artinya, kalaupun buku cerita yang kita zaman kuno itu buku cerita tentang misalkan Nuh atau apa yang kuno, tidak apa-apa. Yang penting adalah secara emosional kita dekat dan anak akan senang. Jauh lebih penting. Jadi momen itu gitu. Kita secara teknologi mungkin kalah, tapi nggak pernah ada kasihnya mama bisa digantikan oleh apapun. Ya, kasih papa mama digantikan oleh apapun. Jadi tetap bisa dilakukan, ya, mengajarkan anak, mengajarkan. 3, mengasuh dan mengajarkan jalan hikmat. Hikmat, ya. Anak-anak menggunakan seluruh kepandaian, pengetahuan yang benar. Hikmat juga menjadikan anak menjadi seorang yang mendengar ajaran dan didikan, dan di sepanjang hidupnya mereka tidak akan bersandar pada pengertian sendiri, tapi Tuhan. Jadi hikmat yang mengarahkan kepada Tuhan, ya, tujuan supaya dia mengenal Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus memberikan peragaan, mengajar di mana saja, ini penting sekali. Mengajar di mana saja, pengajaran khusus yang ditekankan Yesus yaitu mengenai keselamatan dan kerajaan Allah. Ya. Di mana saja, dan yang diajarkan keselamatan dan kerajaan Allah. Selain mengajar, Yesus juga melayani tiap-tiap manusia yang datang kepadanya. Tuhan Yesus mengajar tidak hanya perkataan tapi tindakan. Menarik sekali. Jadi kalau sekarang ilmu pengasuhan mesti ngasih contoh pada anak, itu sudah dilakukan Tuhan Yesus begitu. Mengajarnya itu adalah disertai dengan tindakan. Itu adalah Tuhan Yesus. Sekarang Rasul Paulus mengajarkan apa? Pola asuh menurut Paulus gimana? Orang tua harus mengasuh anak untuk memiliki karakter yang baik, bijak, ya. Adil, saleh, bicara karakter. Pemimpin harus menjadi teladan dan sama dengan yang tadi, ya, Rasul Paulus. Kata teladan digunakan oleh Paulus itu adalah tupos. Betul-betul secara harafiah jadi model, pola, dan gambar. Dengan demikian hendaknya setiap anak, baik itu balita, anak-anak, remaja, dewasa harus jadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, dan sucian. Anak-anak harus diasuh hingga menjadi pribadi yang saleh dan menjadi teladan. Ini ujungnya. Menarik ya. Tiap penulis punya penekanan yang berbeda. Ini yang surat Paulus. Kita ulangi sebentar. Kalau kitab Ulangan mengajarkan apa? Mau menekankan apa kalau Ulangan? Caranya ya. Fokusnya kenal Tuhan, caranya berulang-ulang, setiap saat, lengan dan dahi di pintu gerbang. Amsal menekankan takut Tuhan, hikmat, ya. Takut Tuhan mengajarkan secara hurufiah, hikmat. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan di mana saja, penekanannya mau keselamatan dan kerajaan Allah, terus perkataan dan tindakan. Kalau Rasul Paulus adalah karakter, menjadi teladan, karakter dan menjadi teladan. Ini yang pola asuh. Oleh karena itu orang tua harus banyak menggali. Jadi orang tua harus menggali firman Tuhan untuk mengajar kepada anak-anak
dalam terang Tuhan, mengasuh dengan memegang Alkitab sebagai dasar utama mengajar, memperbaiki kelakuan, dan mendidik anak-anak dalam kebenaran. 2 Timotius 3:16. Ya, kita baca sebentar. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya. Jadi ini adalah kalau gitu pegangannya apa? Firman Tuhan. Jadi kalau dengan demikian menjadi penting luar biasa orang tua betul-betul punya Alkitab, menguasai Alkitab, ya. Jadi tahu bagaimana menjadi punya prinsip-prinsip kebenaran dalam tingkah laku. Mari kita lihat pembelajaran tentang pola asuh, pola relasi, dan komunikasi orang tua anak. Imam Eli dan anak-anaknya. Mari kita lihat 1 Samuel 2:11-36. Kita belajar dari bagian ini. Kita lihat pola asuh. Pola asuhnya Imam Eli kepada anaknya bagaimana? Ya? Permisif, oke? Bagus. Apalagi? Memanjakan. Apalagi? Membiarkan, apalagi? Pembiaran. Ya, ini. Tidak memberi teladan, apalagi? Kesalahan Hofni Pinehas itu seberapa serius? Kalau serius itu adalah 100%, ini kira-kira seserius apa kesalahannya? Sudah 100 ya? Sudah 100. Kalau anak Hofni Pinehas kesalahannya sudah 100%, dan Imam Eli sebagai imam ya, lihat anaknya yang imam itu begitu, dan ini dengan cara pola asuh semacam ini, kalau gitu kita bisa simpulkan pola asuh macam apa? Cukup dengan pembiaran? Termasuk pembiaran saja? Tidak tegas? Apalah? Mau punya istilah apa untuk menunjukkan ini? Ini kesalahannya serius loh. Sudah 100% kesalahannya. Karena tahu 100% karena dia sudah melawan Tuhan. Sudah puncak itu, puncak kesalahan ya. Jadi serius luar biasa. Tapi papanya Imam Eli bukan hanya tidak tegas, tidak menghajar mereka, tidak menghukum anaknya. Ini luar biasa ini kesalahannya. Nanti besok kita akan belajar tentang bagaimana pola asuh yang memanjakan ini. Kenapa? Kenapa ada orang, ada mama-mama atau ada papa-papa yang sangat memanjakan? Kadang-kadang orang punya alasan, ya karena cucu pertama dari keluarga mamahnya, cucu pertama dari keluarga papa, cucu pertama, begitu kan ya. Jadi cucu laki-laki lagi, penerus begitu ya. Penerus betul-betul putra mahkota begitu. Jadi semua mengasihi dan memanjakan. Itu make sense, kadang-kadang make sense juga, tetapi di dalam kemanjaan perhatian ini proporsional tidak gitu ya. Saya ketemu dengan satu anak yang saya ditelepon dari sekolah, Bu Iis bantu begitu, dirujuk dari sekolah ke sini. Anak ini kelas 1 SD gitu. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman tahu ini yang datang ini kan yang masalah kan anaknya kelas 1 SD. Yang datang siapa? Papa mamanya. Papa mamanya yang nemenin, engkong maknya, sama om tantenya. Jadi yang biasanya di ruangan saya itu selalu saya siapkan 4 kursi. Karena mentok-mentok 4 itu apa? Ya misalkan papa mama, anaknya, atau ada susternya gitu 4 ya. Ini sampai kursi tidak cukup. Karena ini datang satu masalah yang datang 6 orang yang nemenin. Segitu. Jadi semua kenapa? Ya ini memang anak laki-laki yang memang ini ya putra mahkota gitu, cucu jadi perhatian gitu banyak. Jadi semua mau tahu, semua mau dengar apa yang terjadi kepada anak ini gitu. Nah, ini luar biasa ya, dan beberapa hal. Anak ini di sekolah tidak bisa tenang begitu loh. Jadi khawatir sekolah ini. Kalau anak ini nggak berubah, maaf harus dikeluarkan dari sekolah. Jadi semua khawatir itu 6 orang itu rame-rame datang gitu.
waktu saya tanya, yang menarik lagi, saya tanya anak ini, kok di rumah ada siapa aja? Banyak Bu, banyak itu siapa? Kalau kamu pulang sekolah itu ada siapa aja? Sebentar ya Bu ya, sebentar ya Bu ya. Gitu. Dia terus hitung-hitung gini. Ada mbakku, sing masak. Ada sus yang nyiapno baju aku. Ada ibu itu yang bagian di lu tuh kamare mak engkong gitu. Terus ada sopere mak engkong, ada sopere papa mamaku, ada sopere susuku. Terus ada piro ya Bu ya jadi ini ya. Terus gitu. Jadi hitung-hitung itu 10 lebih orang yang membantu dia. Papa mama mana? Pak aku gak tahu ya, nek bangun pagi-pagi itu aku lihat tuh tidak ada. Soalnya papa mamaku itu pabriknya itu loh Bu, gitu dia sebutkan. Nih mak engkongku itu pabriknya gimana? Susuku pabriknya gimana? Begitu. Jadi masing-masing itu sudah punya pabrik begitu dan anaknya gitu. Jadi semua orang sekitar hidupnya bukan orang-orang yang dekat dengan dia sebenarnya. Ya enggak kaget dia bermasalah. Memang ada anak-anak istimewa yang memang harus misalnya, tetapi bagaimana pola asuh menjadi penting banget. Kalau kita mempelajari imam bayangan ya, yang saya jelaskan, fungsi imam itu mewakili jemaat kepada Tuhan, kan jadi teladan. Tapi kesalahan si Hofni Pinehas itu luar biasa, karena betul-betul kurang ajar luar biasa. Kalau dia ngambil daging yang tidak mau matang, itu berarti kan sebelum Tuhan diserahkan pada Tuhan untuk dia, gitu. Terus ada para perempuan-perempuan yang melayani. Nah perempuan-perempuan itu hidup kudus untuk pelayanan, tapi melakukan hubungan sama dia, Hofni Pinehas. Kenapa para perempuan itu mau? Ya bisa jadi pengaruh kepada budaya sekitarnya, ada pelacuran bakti. Diperkirakan ada pelacuran bakti. Jadi memang untuk orang-orang yang bisa melakukan hubungan begitu ya. Kalau di kitab Korintus kelihatan sekali itu pelacuran bakti. Nah, itu mungkin akhirnya mau. Bisa jadi karena ini imam, jadi ya gak bisa menolak begitu. Tetapi betul-betul si Hofni Pinehas kurang ajar, luar biasa, kejahatan luar biasa. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-25, hanya janganlah begitu anakku. Masa cek kalemi? Jangan begitulah anakku, begitu. Atau apa, gaya bahasa apa? Jangan begitulah anakku. Nah, sudah begitu. Itu sebabnya betul-betul Tuhan menghukum imam ini. Sampai akhirnya Hofni Pinehas perang, dia mati, dia sendiri jatuh karena Alkitab berkata kegemukan terus mati. Karena konsentrasi ya, obesitas. Obesitas ya. Alkitab menceritakan dia mati. Contoh ini mau menegaskan apa? Pertanggungjawaban ini serius sekali gitu. Tuhan melihat pola pengasuhan itu luar biasa karena kalau tidak itu terjadi perusakan generasi. Seandainya Hofni Pinehas dibiarkan, itu kan berpengaruh pada lingkungan. Tanpa sadar apalagi dia di posisi imam, maka dia akan mempengaruhi banyak orang begitu. Semakin anak kita ini punya banyak teman atau semakin gede, maka makin banyak orang, maka dia akan menjadi sangat serius segala tindakannya. Dan kita harus semakin serius untuk mengajarkan, gitu, mendidik dia dengan keras. Kalau umur 5-6, kita masih bisa toleransi karena mereka masih belum cukup ya. Usia 6,5 atau 7, pola pikir kita besok akan dijelaskan. Perkembangan otak anak itu mulai ngerti betul itu 6,5-7. Itu sebabnya zaman dulu anak kelas 1 itu kan umur 7. Ya, zamannya saya itu umur kelas 1 itu 7. Mungkin kalau yang baru-baru 6,5 sudah ya, 6 ya, dulu 6 ya. Itu sebenarnya terlalu cepat. Jadi mateng karbitan. Zaman dulu itu umur 7. Karena 7 itu baru lengkap, baru bisa nulis ABC dan sekarang TK pun si papa mama berlomba-lomba. Kalau anakku bisa calistung, kalau perlu les calistung, gitu kan? Baca tulis hitung, les calistung, ya tahu tak? Les untuk calistung. Nah, itu apa? Kenapa? Merasa sebelum kelas 1 supaya lebih hebat dari teman-teman yang lain. Padahal itu enggak, gitu. Memaksakan kondisi, gitu ya.
teman-teman, pembelajaran ini luar biasa. Mari ingat kisah ini. Kalau pengasuhan kita ini tidak sesuai seharusnya, Tuhan intervensi, akan marah sama kita, ya. Nah, sekarang kita lihat secara umum masyarakat atau pola asuh kita orang tua itu seperti apa, ya. Pola asuh yang seringkali yang biasa dilakukan dengan 5 jenis ini. Pertama adalah orang tua eksesif, yang biasa disederhanakan dengan ungkapan awas papa mama bisa marah. Jadi mungkin dengan wajah, dengan apa sampai anak akhirnya takut begitu. Jadi ini adalah yang pertama, pola asuh pertama. Pola asuh kedua adalah orang tua otoriter. Bisa dicontohkan dengan ungkapan lakukan yang mama katakan, gitu. Ya, jadi otoriter. Walaupun bahasanya bisa macam-macam, ya. Sekarang lakukan sambil wajah serius begitu. Anak lakukan dengan takut-takut lakukan, begitu ya. Itu otoriter. Orang tua cuek, orang tua seperti ini dalam pola asuhnya mengisyaratkan lakukan apa yang kau inginkan. Jadi tidak usah ngomongin cuman, ma aku begini, ya, sampai tidak lihat. Ma buku ini bagus, ya, gitu. Oh ya. Ma temanku tuh gini, oh gitu, ya, gitu ya. Walaupun oh iya tapi terserah, gitu ya. Keempat, orang tua absen. Adalah orang tua yang bertindak seolah-olah mereka tidak ada. Biasanya karena mereka sibuk bekerja dan seolah-olah mereka mengatakan tolong jangan ganggu saya. Jadi misalkan pakai gadget terus. Ma? Ya. Tunggu. Jadi akhirnya anak mau ngomong itu males atau sungkan, nanti dimarahi gitu. Atau sibuk sekali, mama sibuk sekali. Jadi absen ini bukan berarti mama, papa nggak ada, bukan. Tetapi dia merasa mereka tidak ada. Karena apa-apa sendiri. Mereka lakukan sendiri. Tolong jangan ganggu mama. Atau papa datang-datang lihat koran. Apalagi dengan tipe-tipe mama yang gini. Supaya suaminya tidak marah. Jadi kalau anaknya rame, papamu, nanti kamu dimarahi papamu. Si anaknya diam-diam sambil takut-takut. Itu perpaduan pola asuh. Saya ketemu dengan orang tua kayak gini ya. Kasihan anaknya. Jadi kalau gak ada papanya pergi, merdeka gitu, bisa gitu. Secara eksplisit. Itu betul-betul merusak. Mama yang merusak anaknya sendiri. Nanti kalau anak seperti itu, konsep tentang papa itu jadi negatif. Kalau anak ini perempuan, maka nanti kalau pacaran akan susah. Karena dia punya gambaran, ini suamiku kayak apa gitu. Menjadi sulit sekali nanti. Sulit berpacaran, ataupun kalau sudah pacaran, selalu menjadi tidak bisa secara percaya penuh begitu. Kenapa? Punya bayang-bayang papa yang nggak ada. Kalau anak laki-laki, dan akhirnya papanya terus mamanya begitu, nanti dia lebih dekat sama mamanya, maka bisa dibayangkan anak laki-laki akan cenderung menjadi lebih kan dekat sama mamanya terus. Feminin. Kalau sudah apa sih? Nah loh, sudah gitu bueng semua papa mama ya. Lagi feminin. Kadang-kadang feminin tidak harus jadi gay, tetapi feminin itu membuat dia sangat mudah tersinggung. Lebih halus hatinya daripada anak laki pada umumnya. Terus suka main boneka-boneka. Atau gini, kalau bermain di kelas maunya sama anak perempuan. Apa enggak mau deh sama anak laki-laki, itu suka kasar. Kalau anak-anak seperti ini masuk dalam lingkungan gay, cepat dia jadi gay. Betul, cepat sekali dia jadi, gampang sekali dia akhirnya jadi gay. Dan ujung-ujungnya apa atau apa ini? Yaitu ketidakhadiran papa. Kalau nggak ada kehadiran mama, jadi akhirnya menjadi ya tergantung. Jadi mungkin dia tidak suka perempuan dan atau bertindak seperti laki-laki dan seterusnya. Ketidakhadiran ini luar biasa. Nah, gadget itu seringkali menjadi pergumulan juga. Gadget diperlukan, tapi bagaimana gadget jangan sampai menghambat, sampai dianggap papa mama absen. Kelima adalah pola asuh yang coach. Ya. Anaknya dengan gaya ungkapkan keinginanmu. Apa sih nak?
tadi ada apa sih nak? Cerita ke mama. Gitu ya. Apa sih Nyo? Itu ini nomor 5. Oke, mari kita lihat sebentar. Teman-teman cek masing-masing dulu papa mama seperti apa. Ya, papa mama Anda dulu polanya seperti apa. Tua eksesif, orang tua otoriter, tua yang cuek, orang tua absen, orang tua dengan pola pelatih. Yang mana? Boleh pikirkan satu, papa atau mama. Siapa mau sharing? Papa mama seperti apa? Dulu, cenderung seperti apa? Kalau papa mama itu justru cenderung yang kelima. Oke, good. Ya. Wah, luar biasa. Jadi dulu waktu kecil itu pasti kan ditanya pas pulang sekolah. Tadi ulangan gimana di sekolah, bisa apa enggak? Ya, saya bilang, oh enggak bisa mah. Ya udah nanti malam mama ajarin lagi apa yang kurang, apa yang nggak bisa gitu. Terus kalau misalnya papa lebih sering kayak apa? Dek, nanti malam udah sepak bola, ayo nonton bareng. Jadi nonton bareng sama papa, tidur begadang sama papa malam kayak gitu. Jadi orang tua selalu ada lah selama. Wah, luar biasa ya. Waduh, papa sekarang di mana? Papa mama? Ada tinggal di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Wah, menghasilkan alam kayak gini sekarang ya. Wah, berbahagialah calon suaminya. Mana calon suaminya? Calon istrinya. Sorry. Mana calon istrinya di mana? Ada di Sulawesi. Waduh, jauh ya. Jauh. Waduh, LDR, hati-hati ya. Siap. Oke, thank you, Mas Yosef. Oke, baik, waktu saya singkat, jadi saya ingin lebih cepat. Peran ayah, ibu, dan pengasuhan. Ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang sama, teman-teman. Namun memiliki peran yang berbeda. Ayah, ibu memiliki cara masing-masing dalam mengasuh, dan hal ini memberikan pengalaman yang bervariasi kepada anak. Jadi tidak bisa salah satu. Peran ibu lebih melibatkan interaksi verbal yang lembut, sedang peran ayah cenderung melibatkan interaksi fisik. Ayo main bola bareng, nonton bareng, ya nonton bola bareng. Nah tadi itu ya, ini fisik. Nah secara umum seperti apa peran ayah? Peran utama ayah adalah menumbuhkan rasa percaya diri dan kompetisi kepada anak melalui kegiatan bermain yang melibatkan fisik baik di dalam maupun di luar ruangan. Penting banget. Papa, ini ya calon papa, perhatikan. 2, menumbuhkan kebutuhan akan hasrat berprestasi. Anak melalui kegiatan mengenalkan anak tentang berbagai kisah tentang cita-cita, dan kalau perlu bawa anak ke tempat kerja papanya atau apa yang ingin anak lakukan. Contohnya begini, kalau kita ingin anak kita itu nanti menjadi dokter, maka bawalah anak ke rumah sakit, tentu saja di tempat-tempat yang aman ya, bukan tempat banyak orang sakit ya, tempat aman begitu. Jadi sesuatu yang membuat anak punya pengalaman, terutama berkaitan dengan pekerjaan. Ketiga, membangun kecerdasan emosional anak melalui peran sebagai kepala keluarga. Anak yang dibimbing oleh ayah yang peduli, perhatian, dan menjaga komunikasi akan berkembang menjadi anak yang lebih mandiri, kuat, dan mampu mengendalikan emosi. Jadi tidak emosional, sensitif, tetapi lebih rasional. Ya. Anak yang dengan papa, diasuh oleh papa, atau pola asuh dari papa, memberikan toilet training pada anak laki-laki, beda ya. Terus kelima, mengajarkan tentang peran jenis kelamin papa kepada anak laki-laki, tentang bagaimana harus bertindak sebagai laki-laki dan yang diharapkan oleh lingkungan sosial dari seorang laki-laki. Ini penting sekali. Supaya Pak nolongin supaya tidak terjadi LGBT. Ya. Jadi bagaimana seharusnya papa laki-laki? Misalkan gini, mulai ada apa-apa angkat barang, laki-laki yang bantu, anak laki yang bantu, anak laki yang angkat kursi, bukan mama, adik perempuan, anak laki gitu. Jadi memberikan konsep anak laki-laki itu seperti apa? Anak laki melindungi gitu. Misal punya anak laki walaupun dia adik dan kamu laki jadi jaga Cece, jaga Cece ya gitu. Walaupun gitu. Walaupun adiknya tapi laki-laki itu jaga yang perempuan gitu. Ada apa-apa itu. Tentu saja jangan dituntut terlalu tinggi kalau usianya belum ya, tapi itu intinya. Peran ibu. Peran ibu merupakan guru pertama bagi anak-anaknya, mengajarkan pelajaran berharga untuk anak mulai dari bayi sampai dewasa.
menumbuhkan perasaan cinta, mencintai dan mengasihi pada anak melalui interaksi yang melibatkan sentuhan fisik dan kasih sayang. Ya, ASI misalkan, memberikan ASI tiap saat. Terus kemudian 2, menumbuhkan kemampuan berbahasa pada anak melalui kegiatan bercerita dan mendongeng. Melalui kegiatan yang lebih dekat dengan anak. Memberikan toilet training kepada anak perempuan. Mengajarkan tentang peran jenis kelamin kepada anak perempuan, bertindak sebagai perempuan, bagaimana seharusnya perempuan. Misalkan, perempuan pakai rok, nggak enak mah, perempuan mesti berok sekali-sekali, kalau nggak senang tapi tetap harus pakai rok misalkan ya. Tanamkan itu, perempuan tuh pakai rok, perempuan itu masak, perempuan itu gitu, nggak suka masak mah, nggak apa-apa, nggak bisa, pokoknya bantu mama masak. Nah itu peran perempuan ya. Jadi supaya sekali lagi identitas perempuan jelas dalam hidupnya. Kemudian ini, sebelum ini hampir selesai, kompak dalam pengasuhan. Salah satu keberhasilan pengasuhan anak adalah kekompakan suami istri, terutama menetapkan suatu peraturan dan menjalankannya secara konsisten. Ya, menjalankan secara konsisten. Penetapan peraturan bersama memungkinkan suami istri dapat saling melengkapi pada saat proses pengasuhan. Ya, misalkan ketika anak ini buat sesuatu kemudian papa marah, gitu. Papa marah, mama tahu, oh ya ini maksudnya apa. Jadi tidak bereaksi begitu. Tidak bereaksi yang emosional. Kenapa? Karena tahu arahnya mau kemana begitu. Kalau peraturan itu sendiri-sendiri kan tidak tahu maksudnya. Ya, jadi tahu itu untuk mengkomunikasikan. Ya, komunikasikan apa yang akan diperlakukan buat anak kita. Misalnya seperti itu, maka mesti dibicarakan. Kadang di antara ayah dan ibu harus ada yang menjadi bagian negatif dan lainnya bagi positif. Bagian negatif bukan berarti Anda harus jadi orang tua yang berperilaku buruk atau kasar, tetapi berperilaku yang tegas, disiplin, namun tetap dalam batas sewajarnya. Gini, bagian marah-marah kok tetap aku sih, gitu misalnya ya. Wah, iya, aku yang bagian marah-marah, cerewet, jadi papanya yang menjadi orang baik. Jadi kalau ada apa-apa, papa begitu. Soalnya papa yang bagian begitu. Wajar enggak sih? Wajar. Perlu ada, tetapi harus proporsional, ya, tetap proporsional. Yang penting adalah tidak melawan suami atau istri di depan anak. Tidak boleh sama sekali. Ini akan merusak pengasuhan. Kalau kita lihat istri kita, suami kita salah pengasuhan, ngomong nanti di balik itu, baru ngasih tahu, ya. Perbedaan sikap orang tua terhadap satu masalah akan membuat anak bingung dan anak akan cenderung memilih sikap yang menyenangkan dan membuat anak merasa bebas tanggung jawab, ya. Jadi kalau ada satu masalah, anak akan cenderung milih yang menyenangkannya. Jika ibu berusaha jadi pahlawan di depan anaknya, sebenarnya ia sedang menunjuk kelemahan dirinya sendiri, ya. Jadi tidak usah membela-bela anak begitu, karena itu justru membuat anak melihat kelemahan mamanya. Sebagai penutup, supaya ada waktu untuk tanya jawab, ya. Kita baca sama-sama ya, ini ya. Yang pertama ini, 1, 2, 3. Parenting is thing to but kalau mau opini mah gampang. Waktu to do, the hardest thing. Kalau cuma ngomong kan gampang sekali. The easiest thing. To have an opinion, the hardest thing to do. Dalam dunia ini yang paling susah adalah melaksanakan. Tetapi kita percaya, kita baca sama-sama, God doesn't bless perfect parenting. He bless humble parenting. Ya. Tuhan kan memberkati kita bukan karena kita perfect, tetapi kalau kita rendah hati, cari Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Saya ingin sebelum ke Pak Agung yang akan jadi moderator, teman-teman, kita nggak ada yang sempurna, nobody's perfect. Papa mama enggak, kita bisa salah-salah asuh juga. Tetapi di dalam segala kesalahan itu, kalau dilandasi oleh yang tadi kekompakan suami istri dan kasih, maka percayai kasih itu loh yang merangkul mereka. Kalau kita mau jujur, di mana kalau kita mau papa mamamu sempurna enggak? Pasti enggak. Tadi pola asuh
Hidupnya Joseph bagus banget gitu. Apakah papa mama sempurna? Pasti enggak. Ya, walaupun saya enggak nanya. Kenapa? Ya karena masih manusia berdosa kok. Nobody's perfect. Nggak ada orang tua sempurna. Salah, mungkin mereka, sangat mungkin mereka banyak salah. Tetapi kenapa kita tetap sayang? Karena kita dalam segala kesalahan kita lihat kasihnya. Kita lihat kebaikannya, kita lihat perjuangannya. Nah, itu sebabnya yang sama, biarlah kita terus berjuang dan percayai Tuhan yang akan memberkati kita, bukan karena kita the perfect parenting, tetapi the humble parent atau humble parenting. Oke, saya kira sekian dulu, silakan. Marah tadi secara implisit, eksplisit perlu, tapi yang saya tanyakan kapan, bagaimana, dan marah yang baik itu yang bagaimana? Apakah perlu memukul juga? Itu Bu, terima kasih. Ya, kita di rumah anak 4. Perlakuan tentu pola pikiran anak berbeda. Kita berdua sebagai orang tua super sibuk. Terlalu sering anak di rumah dengan yang mengasuh. Permasalahannya ketika kita di rumah juga waktu sangat singkat dengan mereka, dengan permintaan masing-masing dengan caranya untuk mencari perhatian, sering kita karena masing-masing 4 orang berbeda tentu hal yang mau diberikan, terkadang kita tidak sabar. Tetap berusaha untuk saling melengkapi, namun kecenderungan kita sebagai ayah suka marah jadinya. Dengan kondisi itu, anak perempuan 3, laki-laki 1. Kecenderungannya anak perempuan kan lebih dekat sama ayahnya. Masalah keduanya, selain tadi masalah mereka tidak bisa mendapatkan porsi sesuai dengan harapannya mungkin dari kita sebagai orang tua, karena kondisi sekarang ini anak perempuan sudah ada usia 10 tahun, tapi sedikit dengan ayahnya, mandikan juga ayahnya, kadang suapin juga dengan ayahnya gitu. Kalau yang laki-laki dengan ibunya gitu. Biasanya kita kan tidak tahu, kalau dulu kita dengan orang tua kita kan memaksa kita mandiri, zaman kita. Sementara sekarang anak sudah usia kelas 4 SD juga ingin menuntut juga untuk perhatian lebih. Mungkin karena kuantitasnya kurang, kualitasnya juga tidak terharapkan. Solusi ya yang perlu untuk kita dengan waktu yang kondisi yang sekarang itu Bu. Usianya anak berapa? 10, 7, 5,5 dan 3,5. Pengasuhnya usianya berapa? Pengasuhnya 20. Usianya 20 tahun. Selain pengasuh ada yang bantu masak, bersihkan rumah? Tidak. Tidak, kita. Bapak Ibu kerja di luar rumah ya? Sibuknya itu di luar rumah atau? Di luar rumah. Kerjanya? Lagi studi, S2, saya di Pasuruan. Tiap hari. Oh. Banyak berdoa. Banyak berdoa. Ya. Ibu S2 di UNER? Sampai berapa jam Ibu? Kalau ada banyak tugas ya? Bisa sehari bisa agak padat sekali. Baik. Ya. Pertanyaan kedua dulu ya. Kalau misalkan memang begini, pola asuh sekarang diserahkan kepada yang mengasuh, gitu dulu ya prosesnya. Maka perlu untuk mengatasi ini semua, perlu penjadwalan, misalkan ngobrol sama mereka. Mama sedang deadline sampai kapan? Gitu misalkan, sebutkan. Papa di Pasuruan, Papa akan ngambil cuti sekian. Mungkin itu salah satu cara supaya mereka tahu bahwa Mama akan begini, Papa akan begini, dan kami akan begini, begitu.
supaya mereka menangkap atau mendapat kebutuhan dari perhatian orang tua, quality time terutama, ya, quantity juga. Kadang-kadang orang diskusi, sebenarnya cukup nggak sih quality sama quantity? Menurut saya tetap quality itu nggak pernah bisa efektif kalau nggak dibarengi quantity sebenarnya, gitu kan. Tapi dalam kondisi tidak ada atau tidak memungkinkan sekarang, tinggal mereka dijadwalkan saja seperti apa. Kedua, di dalam momen-momen membicarakan kapan papa mama bisa ada waktu buat mereka supaya mereka tentram bahwa aku akan dapat, begitu, tidak khawatir. Yang kedua adalah tunjukkan kasih sayang papa mama di hadapan mereka bahwa papa mama baik-baik saja walaupun berjauhan, begitu. Yang ketiga, tunjukkan bahwa keluarga ini tetap kompak kok sebenarnya. Sedang ini masa sementara saja, begitu. Karena ketakutan anak-anak, tadi saya tanya usia, itu adalah ketakutan anak bahwa papa mama bakal akan meninggalkan mereka. Biasanya mereka konsepnya begitu. Yang kedua, takut papa mama cerai. Takut bahwa mereka tidak tahu akan dititip ke siapa dan untuk siapa, mungkin dititip ke pengasuhnya. Nah, begitu. Jadi ketakutan itu yang membuat jadi mereka gelisah, nempel terus, kalau lagi ketemu langsung nempel terus karena mau ngatasi itu sebenarnya. Saya ketemu ada agak mirip, ada ketemu anak ini sebenarnya waktu sekolah baik-baik saja. Waktu SD kelas 1, waktu semua baik, semua anak ini pinter, kelas 1 atau kelas 2, saya agak lupa waktu itu ya. Anak ini kemudian tiap kali sekolah itu sakit perut lah, sakit kepala lah, untuk alasan supaya enggak usah masuk. Kalau gini tuh sakit ya nak ya, iya enggak mau sekolah gitu. Sudah, Pak ditinggal aja gitu ya. Sudah enggak usah barengan dari kantor gitu, enggak usah. Setelah kira-kira jam sekolah selesai, anak itu langsung sehat. Langsung duduk, langsung mau makan, mau cerita. Lu katanya ini sakit, sembuh kok sekarang. Si tahu bahwa si anak, bahwa mamanya enggak ada kendaraan tuh bisa pergi ya. Dia sudah mau sekolah ngomong sakit lagi ya gitu. Kan jadi aneh gitu. Singkat cerita, kemudian ketemu saya. Dalam proses percakapan ternyata anak yang bilang gini, aku enggak mau sekolah sekarang gitu. Aku enggak mau sekolah soalnya nanti kasihan mamaku. Kenapa mamanya gitu? Iya, nanti tahu-tahu papa datang pukul mamaku. Ternyata gitu. Jadi waktu saya kemudian lebih jauh cross check gitu, memang papanya sering pergi. Terus waktu itu enggak tahu ada peristiwa apa gitu, kemudian terjadi pertengkaran, si papa mukul mamahnya. Sampai mamanya jatuh, mamanya nangis. Si anak dari dengar dan lihat proses jatuh itu. Dan kemudian merekam, papaku jahat, mamaku dalam bahaya. Jadi dia enggak mau sekolah karena gitu. Akhirnya gimana caranya? Kemudian saya bilang kepada mamanya, sekarang bilang, mama yang nemeni sekolah. Gitu. Tunjukkan bahwa mama baik-baik saja. Di jendela gitu, mulai dari jendela, mulai dari begini, ya, supaya dia aman, mama masuk kelas, enggak boleh, ya sudah, mama duduk di bawah jendela kelas. Jadi tiap kali dia mau ngintip ada mamanya, gitu. Atau mama sekali-sekali berdirilah, lihat noleh anaknya, gitu. Gitu. Dalam seminggu di depan kelas. Terus bilang, nah kan mama enggak apa-apa toh di sini kan, mama enggak apa-apa kok sini, oke? Kemudian mundur sekarang, saya bilang sudah ini saya minta supaya mereka izin ya sekolah dari depan jendela, kemudian ke halaman sudah lebih jauh. Tiap kali istirahat lari-lari, mama itu di sini ada. Kalau sudah di jendela sudah di tempat parkir di luar yang dia tidak bisa, waktu jam istirahat pun tidak bisa lihat. Tapi ada mama di tempat parkir. Dia keluar dari sekolah ada mama, aman. Setelah itu yang kedua, saya bilang tunjukkan papa mama rukun lagi, baik-baik, peluk-peluk tuh papa mama pelukan, baik-baik saja. Anaknya baik-baik saja sekolah. Setelah itu sekolah, baik. Balik lagi dengan segala kemampuannya dan sekolah. Sampai pada akhirnya anak ini jadi pintar. Gitu. Jadi anak-anak itu pada umumnya punya ketakutan itu. Nah itu mungkin diselesaikan. Misalkan, bapak mungkin sudah atur cuti gitu. Papa hari ini cuti loh, tinggal ditandain. Nih cuti di sini, jadi kita jalan di sini, papa. Gitu. Mama, ini tesisnya sampai sini nak, gitu. Tesis ya bu ya. Nah, tesisnya sampai bulan ini.
Coba dilingkari ya. Dihitung ya, gitu dihitung. Misalkan pas memungkinkan doa malam, doakan mamah ya, mama masih ada gini, hitung gitu. Jadi mamah tidak bisa diganggu sampai ini dulu, doakan mamah ya nak, doakan mamah gitu. Doakan mama ya. Jadi secara agak eksplisit gitu untuk menunjukkan komunikasi papa mama baik-baik saja. Gitu ya. Oke. Ada yang mau nanya di belakang? Nah, oke. Baik, gitu ya Pak, Bapak Ibu ya. Untuk paling enggak untuk awal ini. Terus kenapa saya tanya usia pengasuh? Kenapa saya tanya ada yang masa enggak? Supaya pengasuhnya betul-betul bisa menggantikan berfungsi parenting. Sebagai parent, pengasuhan terjadi betul-betul dia lakukan. Jadi misalkan semua tindakan memperhatikan, mengasihi gitu. Pengasuhnya mungkin perlu pengasuhan juga diberikan keterampilan untuk itu. Apakah memang pengasuhan bisa digantikan sebenarnya? Saya melihatnya sangat mungkin bisa. Sangat mungkin itu sebenarnya. Bisa mengganti. Ada satu survei begini. Surveinya ketika papa mama itu nggak ada ya. Ternyata surveinya anak-anak itu tanda kutip jadi survive, jadi senang, percaya diri lagi. Ketika apa? Digantikan oleh bukan guru agama, kakak rohani di gerejanya. Jadi apa-apa cerita kepada guru sekolah minggunya. Jadi guru sekolah jadi panutan, jadi apa-apa tempat. Dan itu bisa menggantikan. Menurut saya itu luar biasa. Itu sebabnya salah satunya kenapa saya sangat concern sama guru-guru sekolah minggu. Karena itu. Saya kalau sudah ada ceramah untuk parenting, ceramah untuk guru sekolah minggu pasti menjadi prioritas saya. Karena ini adalah memang penting sekali karena generasi Bapak Ibu sedang menangani generasi ilahi ke depan gitu. Baik lagi ke sini. Kalau itu ya Bapak Ibu ya, untuk sementara kalau perlu, kalau memang masa studi Ibu masih panjang, maka perlu pelatih pengasuhnya diberikan pemahaman bagaimana mengasuh untuk menggantikan fungsi itu. Dengan gaya mengasihinya dan seterusnya. Kalau untuk tadi pertanyaan Bapak, yang pertanyaan pertama tadi, marah sejauh mana gitu. Marah itu proporsional, boleh mukul nggak sih? Boleh, tapi mukul pantat dan kaki. Tetapi yang menjadi penting itu adalah jangan emosional. Marah itu tidak emosional. Seperti apa? Alkitab memberikan penegasan, ada 3 kata tentang marah. Ya, 3 kata. Marah yang pertama itu adalah marah karena keadilan. Marah karena ada salah, jadi marah. Seperti Tuhan Yesus marah. Waktu Tuhan Yesus marah saat bait suci, halaman bait suci untuk jual beli, Alkitab mencatat itu ya. Tuhan marah luar biasa. Di Injil Yohanes katakan Tuhan Yesus kayak pegang pecut gitu ya. Kalau di kitab Matius dikatakan Tuhan Yesus menjungkar balikkan meja jual beli. Kenapa Tuhan Yesus marah luar biasa pada waktu itu? Karena Tuhan Yesus berkata rumah Tuhan dipakai untuk ngerampok. Karena pada masa itu money changer itu luar biasa dimanfaatkan oleh pemimpin agama. Paling tidak yang kelihatan begini. Jemaat atau orang Israel dari seluruh daerah kan mau ngasih persembahan pada waktu Paskah atau acara apa di rumah Tuhan di Yerusalem. Jadi mereka yang dari daerah itu nabung sedemikian rupa, merawat domba sedemikian rupa yang nggak bercacat supaya bisa dipersembahkan. Mereka bawa dari jauh jalan kaki itu sampai di hadapan pemimpin agama. Si pemimpin agama punya 1000 alasan untuk berkata, ini tidak layak, ada cacat. Jual aja kepada kami, tapi tambah uang. Dan money changer atau tukar tambah ini menjadi tukar tambah yang luar biasa. Dan itu mencekik orang. Jadi Tuhan Yesus marah luar biasa. Karena apa? Menghambat orang ibadah. Kalau ada orang yang menghambat ibadah kepada Tuhan, maka itu menjadi sangat serius. Seperti Hofni Pinehas. Itu menghambat orang datang pada Tuhan, itu harus dihukum dengan sangat serius. Itu sebabnya Tuhan Yesus marah dan berkata kamu ngerampok rumah Tuhan gitu. Karena persembahan itu dipakai untuk dirinya kan, karena alasan jual beli itu. Tuhan Yesus marah nggak? Marah luar biasa karena ketidakbenaran. Marah. Tapi kalau kita lihat dalam kitab Matius nanti dipelajari ya. Setelah Tuhan Yesus ini marah seperti itu, Tuhan Yesus masih di rumah Tuhan. Kemudian ada orang yang datang
yang sakit, yang apa, langsung Alkitab mengatakan Tuhan Yesus melayani mereka. Jadi marahnya itu tidak berkepanjangan sampai sehari semalam. Marahnya tidak seperti hujan merata, satu salah dimarahi semua, bukan. Tapi marah-marah, selesai, kerja lagi. Kedua, kemarahan atau dosa itu seperti kalau kita lihat sebelum matahari terbenam. Itu di mana? Di surat mana? Suratnya siapa? Sebelum matahari terbenam, jangan harus selesaikan marahmu. Di mana? Matius pasal berapa? Kok Matius? Ya sudah. Injil atau surat Paulus? Surat Paulusnya siapa yang mana? Efesus. Terus Efesus, toh? Efesus berapa? Yang tentang marah-marah itu? Efesus 2? Efesus 3? Kita lihat sebentar supaya tidak salah saya ngomong. Efesus pasal yang ke-3 ya? Ya, betul. 26, silakan baca. Ya. Terus, ayat berikutnya, 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, jadi marah yang kedua ini adalah memang marah yang manusiawi. Dan kita harus kontrol, kalau tidak, maka ayat 27. Yaitu, iblis masuk dan kita menjadi garang. Persis peristiwa seperti Kain dan Habil. Ya, sebentar. Tunggu dulu, ini kalimatnya masih satu. Marah yang ketiga adalah ayat yang ke-31, yaitu murka. Yang kita itu jangan sampai ada murka dalam hidupmu. Yaitu apa? Marah yang tidak ada kontrol sama sekali. Yang menjadi sulit sebenarnya, Pak, itu kan konsep tentang marah. Dan yang sulit adalah kita ini loh, wis tahu mesti direm. Tidak bisa ngerem kita ini. Langsung kadung marah. Itu yang kita minta Tuhan, hikmat Tuhan supaya kita tidak kebawa ke sana.